Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jadi bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial yang pertama, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Dan yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus. Untuk bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Dan yang ketiga, pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Dan yang keempat, pemanfaatan tutor teman sebaya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. Soal selanjutnya. Dalam kaitannya dengan hasil analisis butir soal dari tingkat kesukaran, ada pendapat menyatakan soal-soal yang dianggap baik adalah soal-soal mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. Adapun soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tindak lanjut kecuali A. Butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. B. Diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya. Yang C. Digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. D. Digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. E. Tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Jadi soal-soal yang sangat sukar memiliki kemungkinan tindak lanjut. Yang pertama, butir soal tersebut di-drop atau dikeluarkan dan tidak digunakan lagi dalam tes-tes hasil belajar yang akan datang. Dan yang kedua, diteliti ulang, dianalisis sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan butir-butir soal tersebut terlalu sukar untuk dijawab oleh tes. Kemudian setelah dilakukan perbaikan kembali, butir-butir soal tersebut dapat digunakan kembali dalam tes hasil belajar yang akan datang. Dan yang ketiga, butir soal yang sangat sukar dapat diambil manfaatnya, yaitu dapat digunakan pada tujuan penyelenggaraan tes yang sifatnya sangat ketat. Dan yang keempat, digunakan sebagai soal dalam program pengayaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Tetap digunakan dalam tes hasil belajar sebagai soal level tinggi. Soal selanjutnya. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jadi kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Jadi kemampuan interaksional adalah kemampuan dalam berinteraksi, dengan antrian memiliki dialog aktif dengan yang lain. Kemampuan ini menerapkan bahwa belajar tidak sekedar mengumpulkan fakta, tetapi lebih kepada pengalaman dalam mengerti fakta yang diinterpretasikan ke dalam keseluruhan konteks kehidupan. Kemampuan integrasi diri adalah kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral. Dan kemampuan komunikatif merujuk kepada kemampuan menggunakan bentuk-bentuk bahasa atau kalimat, frase, dan kata-kata secara lisan atau tulisan yang sesuai dengan situasi dan konteks.
dan mempunyai makna yang wajar untuk berkomunikasi dalam suatu kondisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kemampuan kognitif. Soal selanjutnya, mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan atau yang disengaja dan tak sengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya, merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Refleksi adalah merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK. Sedangkan observasi adalah pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Perencanaan adalah merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan keadaan sekarang berdasarkan hasil observasi. Dan pelaksanaan adalah pelaksanaan tindakan yang sudah dirancang berdasarkan tahapan perencanaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Observasi. Soal selanjutnya. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Dan yang C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Dan yang E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Jadi alasan proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya karena guru tidak sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Soal selanjutnya. Fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3-5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir, itu salah satunya adalah jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Distraktor berfungsi jika A. Sekurang-kurangnya dipilih oleh 10% peserta tes, B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah, C. Memuat pertanyaan hot, D. Soal tidak dijawab oleh 30% peserta tes, dan E. Dijawab benar oleh 50% peserta tes. Jadi fungsi pengecoh terdapat pada tes objektif dalam bentuk alternatif pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban dalam tes objektif berkisar antara 3-5 buah. Dan dari kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap butir item itu salah satunya adalah jawaban betul dan sisanya adalah jawaban salah. Jawaban salah dikenal dengan istilah pengecoh atau distraktor. Butir soal yang baik pengecohnya akan dipilih secara merata oleh peserta didik yang menjawab salah. Jadi distraktor berfungsi jika sekurang-kurangnya dipilih oleh 5% peserta tes atau siswa. Dan yang kedua lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah. Soal selanjutnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, dan E. Indikator kompetensi.
Jadi silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat yang pertama, identitas mata pelajaran khusus SMP atau MTS dan SMA atau MA. Dan yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Dan yang ketiga, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorikal mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Dan yang keempat, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Dan yang kelima, tema atau khusus SD atau MI. Dan yang keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketujuh, pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan yang kedelapan, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Dan yang kesembilan, alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Dan sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Indikator pencapaian kompetensi. Soal selanjutnya. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam mengembangkan silabus. Di antaranya ialah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya: A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Dan C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Dan D. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dan yang E. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jadi dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam mengembangkan silabus, di antaranya yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dan yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dan yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Dan yang kelima, memadai. Cakupan indikator materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator materi pokok, pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Dan yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, peserta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, psikomotor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.